Makanya di sini mendapatkan nilai 450,0 teman-teman. Jadi itulah untuk detail perbedaan afirmasi antara P3K guru dengan P3K teknis ya. Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini kita akan melakukan pembahasan yaitu terkait tentang update informasi, afirmasi atau tambahan nilai P3K 2023. Yang pertama ini adalah untuk afirmasi dari P3K guru. Tentunya untuk perhitungannya akan berbeda dengan afirmasi yang didapatkan oleh teman-teman P3K tenaga teknis. Pertama di sini kita akan membahas terkait tentang perbedaan afirmasi P3K teknis dan juga afirmasi P3K guru. Dan selanjutnya bagi teman-teman yang mendapatkan sertifikat mendidik otomatis mendapatkan poin maksimal ya, yaitu 450 poin, yaitu 100% untuk kompetensi teknisnya. Kemudian kira-kira siapa saja guru honorer yang akan mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik nanti? Tentunya ada sedikit kabar gembira untuk teman-teman pelamar formasi kepatuhan khusus yaitu P2 dan juga P3. Bagaimanakah informasinya, termasuk juga teman-teman yang lulusan PPG Prajabatan namun belum mendapatkan sertifikat pendidik? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini untuk yang pertama kita akan mencari tahu dulu untuk perbedaan afirmasi bagi P3K teknis dan juga P3K guru teman-teman. Nah, yang pertama inilah untuk afirmasi P3K teknis. Tentunya di sini berbeda dengan afirmasi untuk P3K guru. Untuk afirmasi P3K teknis itu adalah kalau misalkan kita melihat di sini ya. Ini adalah berdasarkan dari Kepmenpan RB yaitu nomor 650 tahun 2023, yaitu bagi teman-teman P3K teknis yang memiliki sertifikat pendidik atau tambahan nilai dari sertifikat kompetensi ya. Nah, tambahan nilai dari sertifikat kompetensi berdasarkan dari Kepmenpan RB nomor sekian, ini adalah P3K ini, maka dia itu mendapatkan nilai afirmasi atau nilai tambahan untuk kompetensi teknis itu paling tinggi yaitu 25% teman. Dan di sini mendapatkan afirmasi itu nanti ada keterangan di kolom A ya. Di kolom keterangan itu adalah di sini ada tulisan A. Seperti yang kita lihat di sini, kalau misalkan kita lihat ya, untuk nilai maksimal dari kompetensi teknis itu kan di sini ada 450 ya. 450 kompetensi teknis untuk P3K. Kemudian di sini mendapatkan afirmasi A ini adalah mendapatkan tambahan nilai yaitu 112,5. Kalau misalkan teman-teman di sini dihitung yaitu 25% dari 450 itu adalah benar yaitu 112,5. Jadi tambahan nilai atau afirmasi untuk P3K teknis itu adalah hanya 25%. Kemudian untuk yang P3K guru, nah seperti yang kita lihat untuk yang afirmasi P3K guru itu menurut Kepmenpan RB terkait tentang pengadaan P3K guru, maka bagi pelamar yang memiliki sertifikat pendidik dan linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kemdikbudristek, maka di sini mendapatkan nilai maksimal paling tinggi adalah 100% ya. Inilah merupakan nilai paling tinggi untuk kompetensi teknisnya teman-teman. Sebagai contohnya adalah kira-kira yang seperti ini. Jadi untuk P3K guru, ketika kita itu di bagian keterangan afirmasi, di sini ada A ya. A itulah afirmasi sertifikat pendidik. Maka di sini beda dengan yang P3K teknis. Karena P3K teknis itu 25%, maka hanya mendapatkan 112,5. Sedangkan untuk P3K guru ada tulisan A afirmasi, maka di sini mendapatkan nilai 100% dari 450. Makanya di sini mendapatkan nilai 450,0 teman-teman. Jadi itulah untuk detail perbedaan afirmasi antara P3K guru dengan P3K teknis ya. Kemudian untuk siapa saja yang berhak mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik ini, dikarenakan untuk P3K guru ini terdapat pelamar prioritas dan juga pelamar kebutuhan umum. Ada P1, kemudian ada P2, ada P3 dan juga ada P4 teman-teman. Dan selanjutnya terkait tentang pemberian afirmasi sertifikat pendidik. Apakah di sini untuk yang P2, P3 dan juga P4 seluruhnya akan mendapatkan afirmasi? Kemudian ada teman yang bertanya, kalau misalkan P1 itu apakah mendapatkan tambahan afirmasi? Seperti yang kita ketahui untuk teman-teman P1 atau guru lulus passing grade itu kan dasar penilaiannya yang digunakan itu adalah hasil seleksi di tahun 2021.
Kemudian dalam lambat laun berjalan, yaitu misalkan di tahun 2022 atau mungkin 2023 awal, ini sudah lulus PPG dan mendapatkan sertifikat pendidik. Kalau misalkan P1 kondisinya seperti itu, menurut saya itu tidak mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik. Dikarenakan apa? Dikarenakan yang pertama, P1 ini kan nilai yang digunakan itu nilai hasil seleksi di tahun 2021, sehingga yang digunakan ya dari nilai hasil itu. Sehingga kalau misalkan kita punya serdik sekarang, itu kan juga nggak terverifikasi kan di akun SSYSN, dikarenakan kita itu kan nggak menambahkan apapun di sana. Nah, kemudian untuk P2, P3 ini apakah mendapatkan afirmasi sama halnya dengan P4. Kemudian P4 untuk yang lulusan PPG Prajabatan yang belum mendapatkan sertifikat pendidik namun sudah berhasil mendaftar karena terdaftar sebagai peserta PPG Prajabatan, entah itu gelombang 1 atau K2, itu dapat afirmasi atau enggak. Nah, di sini coba kita cek, yaitu sesuai dengan informasi terbaru ya terkait tentang penundaan hasil seleksi P3K Guru tahun 2023. Bahwasanya di sini penundaan itu salah satu penyebabnya itu adalah masih sedang dilakukan olah data. Inilah belum selesai ya. Namun demikian di sini kita kutip dari Bapak Suherman, Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN, yaitu nanti diberikan janji yaitu tanggal 22 Desember itu merupakan tenggat waktu final untuk pengumuman hasil seleksi P3K Guru tahun 2023. Dan salah satu penyebab untuk mundurnya pengumuman kelulusan itu dikarenakan perlu dilakukan konfirmasi dan juga klarifikasi terhadap beberapa elemen data. Beberapa elemen data itu adalah yang termasuk di dalamnya, termasuk juga terkait tentang pemberian afirmasi sertifikat pendidik. Nah, afirmasi sertifikat pendidik ini tentunya juga akan dipertimbangkan untuk yang P1, untuk yang P2, P3, dan juga pelamar umum, teman-teman. Dan sebelumnya di sini terdapat perbedaan ya, yaitu persepsi terkait tentang pemberian afirmasi serdik ini untuk dari seluruh kategori guru honorer yang mengikuti seleksi di tahun 2023. Yang mana kalau misalkan kita menyimak kembali, yaitu dari tanya jawab kebijakan PAN RB, yaitu dari Kemenpan RB, ini menyatakan bahwa untuk guru honorer yang P2 dan P3 itu tidak diberikan afirmasi sertifikat pendidik meskipun kita punya serdik. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sana sudah mendapatkan 3 kemudahan ya. Yang pertama itu bisa mendaftar di formasi kebutuhan khusus, itu jelas. Kemudian didahulukan penempatan, kemudian tidak ada ambang batas. Tentunya di sini menurut Kemenpan RB ini tidak diberikan afirmasi sertifikat pendidik karena nggak ada ambang batas, kemudian hanya perenggangan saja, kemudian didahulukan penempatannya dari pelamar umum, teman-teman. Kemudian kalau misalkan dari Kemdikbudristek ini adalah masih berpegang teguh yaitu pada diktum ke-33 dari Juknis P3K Guru 2023 bahwa seluruh peserta yang memiliki serdik dan terdaftar di pangkalan data Kemdikbud ini mendapatkan afirmasi serdik ya, yaitu 100%, teman-teman. Kemudian ketika kita tanyakan yaitu untuk umum atau khusus ataukah hanya untuk umum saja, maka di sini dijawabnya itu adalah untuk pendaftar kebutuhan umum dan khusus ini sama-sama mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik. Kemudian kalau misalkan dari Panselda ini adalah mengatakan bahwa untuk kebutuhan umum ini mendapatkan afirmasi serdik kalau punya serdik. Kalau misalkan tidak memiliki kalau misalkan dari P2 P3 ini tidak diberikan serdik, ini masih mengacu pada PAN RB dan dari Panselda itu mengarahkan kita untuk berpegang teguh pada yang membuat peraturan ya, yaitu dari Kemenpan RB. Nah, selanjutnya juga terkait tentang bagi teman-teman yang P4 yaitu guru honorer atau mungkin lulusan PPG yang belum punya serdik itu apakah dapat atau enggak. Maka di sini kalau pernah kita mendapatkan informasi itu adalah tidak mendapatkan karena belum terverifikasi dan belum mengupload kan. Namun untuk keputusan final untuk P2 P3 mendapatkan afirmasi serdik atau enggak, kemudian untuk yang lulusan PPG Prajabatan yang belum punya serdik itu informasi terbaru dari Kemdikbudristek ini seperti ada ralat, yaitu seperti ini. Ketika tanya kembali yaitu untuk afirmasi 100% yang didapatkan dari sertifikat pendidik itu hanya berlaku bagi guru yang melamar pada formasi yang linear dengan sertifikat pendidik yang dimiliki. Kemudian untuk P2, P3 apakah dapat apa enggak, dan juga pelamar umum dari lulusan PPG yang belum punya serdik namun bisa mendaftar, itu untuk penentuan mendapat afirmasi atau tidak itu merupakan keputusan dari pihak Panselnas. Jadi terdapat perbedaan informasi lagi yang diupdate di ralat dari Kemdikbudristek, teman-teman. Demikian untuk perbedaan afirmasi bagi teknis dan guru serta P2, P3, P4 dapat afirmasi atau enggak, itu adalah kira-kira seperti ini.
Demikian, semoga bermanfaat, entah itu dapat afirmasi atau enggak. Semoga kita semua lulus ya di tahun 2023 ini.